Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, Yesus mengajar dengan perumpamaan. Ayat mas kita diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 9 sampai 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Saudari dan saudara, kita semua tahu bahwa perumpamaan itu adalah kisah yang membumi dengan makna ilahi. Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kabar tentang kerajaan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan sebagai sarana untuk mengajar tentang apa itu kerajaan Allah dan bagaimana hidup sebagai orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah, yang mau tinggal di dalam kerajaan Allah. Banyak perumpamaan yang dipakai oleh Yesus, misalnya tentang garam, tentang dirham, tentang api, tentang tanah, tentang benih, dan lain sebagainya. Semuanya dipakai oleh Yesus untuk membantu para pendengar untuk memahami apa itu kerajaan Allah, memahami itu siapa Allah, dan bagaimana kita harus berelasi dengan Allah sebagai warga kerajaan Allah. Dan ini adalah cara yang efektif dalam tradisi Yudaisme. Mengajar dengan perumpamaan itu adalah salah satu metode dalam pengajaran. Dan menariknya bahwa Yesus mengajar dengan perumpamaan dan menjelaskan arti dari perumpamaan itu kepada para muridnya. Dalam bacaan hari ini kita mendengar bahwa murid-muridnya bertanya tentang apa arti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Kepada orang banyak Yesus menyampaikan perumpamaan tapi tidak menjelaskan artinya, sementara kepada para rasul Yesus menyampaikan perumpamaan dan juga menjelaskan artinya. Apa maksudnya, saudari dan saudara? Ketika Yesus berkata-kata dengan perumpamaan, ia menjelaskan perumpamaan itu kepada muridnya. Ini adalah sebuah simbol. Mereka yang tetap menolak pesannya akan tetap buta secara rohani dan bertanya-tanya mengenai maksud perumpamaannya. Ia membuat perbedaan yang jelas antara mereka yang dikaruniakan telinga untuk mendengar dan mereka yang bersikeras untuk tidak percaya, yang pernah mendengar namun tidak benar-benar mengerti, dan yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada orang-orang, para pendengar Yesus, meskipun sudah mendengar, mempunyai telinga untuk mendengar, tapi mereka tetap bersikeras untuk tidak percaya. Walaupun mereka pernah mendengar ajaran itu, namun mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal kebenaran. Sedangkan para murid dikaruniai kemampuan untuk membedakan dan memilah apa-apa saja yang memang datang dari Allah dan apa yang bukan berasal dari Allah. Karena mereka menerima kebenaran dari Yesus, saudari dan saudara, mereka diberi lebih banyak kebenaran. Hal yang sama terjadi hingga hari ini. Orang-orang percaya yang telah diberikan karunia dalam Roh Kudus akan dituntun pada kebenaran. Mereka yang telah dikarunia, kita semua yang telah dikaruniai Roh Kudus akan dituntun pada kebenaran. Tuhan Yesus, saudari dan saudara, mengerti bahwa kebenaran bukanlah musik yang manis bagi semua orang. Tidak semua orang ingin mendengar kebenaran. Sederhananya, ada orang yang tidak tertarik atau berminat pada hal yang mendalam tentang kerajaan Allah. Bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mengenal tentang kerajaan Allah, yang berminat tentang kerajaan Allah, yang lapar akan kerajaan Allah, perumpamaan itu akan efektif dan gampang diingat
gampang dimengerti, gampang dilaksanakan ketika mendengarkan tentang kebenaran ilahi itu. Bagaimana dengan kita, saudari dan saudara? Kita sering mendengar Yesus berbicara dalam perumpamaan-perumpamaan dalam Injil yang kita dengar, Injil yang kita baca, dalam kitab suci yang kita baca. Kita mendengar Yesus berbicara kepada kita melalui perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu juga nampak dalam seluruh hidup kita, hal-hal yang ada di sekitar kita. Apakah kita mampu untuk mengenal kerajaan Allah, untuk menemukan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan itu, atau melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena pengalaman-pengalaman kita juga adalah perumpamaan-perumpamaan yang membantu kita untuk mengenal tentang kerajaan Allah. Semoga kita mampu memahami siapa Allah, siapa kita dalam hubungan dengan Allah melalui pengalaman-pengalaman kita, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, dan juga melalui seluruh hidup kita. Ke Jawa Barat jangan lupa ke Pantai Pangandaran. Mari kita setia hidup dalam kebenaran. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.